Setelah rekan-rekan memahami makna dari Service Excellence, selanjutnya kita mulai membahas satu persatu parameter standar layanan di cabang. Parameter standar layanan pertama yang dibahas adalah aspek fisik cabang, yang meliputi perlengkapan dan peralatan apa saja yang harus tersedia di area banking hall, di ruang mesin ATM, dan di ruang toilet. Pertanyaannya, pengelolaan keberadaan, kelengkapan dan kebersihan aspek fisik ini menjadi tanggung jawab siapa? Apakah security, cleaning service, atau general service? Jawabannya adalah 100% menjadi tanggung jawab kepala cabang. Sehingga, aspek fisik ini dapat dikatakan sebagai indikator apakah kepala cabang care atau memberi cukup perhatian dalam menjaga kenyamanan dan kelancaran pelayanan pegawai cabang kepada seluruh pelanggan. Tapi bukankah frontliners dan pegawai cabang lainnya turut bertanggung jawab? Jawabannya ya. Tapi itu setelah ada pembagian tugas dari kepala cabang. Namun demikian, rekan-rekan frontliners diharapkan proaktif dalam menjaga kenyamanan pelayanan di cabang. Dan, ingatlah bahwa bekerja itu adalah ibadah. Dan menjaga kenyamanan pelayanan adalah bentuk amal soleh dalam beribadah kepada Tuhan. Baik, mari kita mulai membahas satu persatu parameter standar layanan aspek fisik di cabang. Materi pembelajaran ini saya share secara gratis. Untuk itu saya mengharapkan bantuannya untuk menekan tombol like, share dan subscribe channel saya ini. Terima kasih. Parameter pertama yang akan saya bahas mengenai aspek fisik cabang adalah perlengkapan dan peralatan di banking hall. Di sini saya membatasi pembahasan peralatan dan perlengkapan untuk cabang konvensional dan bukan cabang digital. Namun demikian, prinsip dasar peralatan dan perlengkapan banking hall yang secara standar harus tersedia adalah sama. Hanya medianya saja yang berbeda. Misalnya, brosur produk yang sebelumnya berupa kertas, diubah menjadi brosur digital yang secara online dapat diunduh. Formulir transaksi yang berupa lembaran kertas diubah menjadi aplikasi digital, yang setelah diisi langsung terkirim secara online ke teller. Sehingga, dimungkinkan nasabah tidak perlu lagi antri berdiri di antrian teller. Melainkan antri duduk menunggu nomor antrian dipanggil oleh teller. Kemudian, formulir transaksi tarik tunai dapat diisi di rumah dan dapat memilih waktu kunjungan ke cabang untuk mengambil uang tunai tersebut. Bahkan, sekarang sudah ada CS digital yang menjadi bagian dari peralatan banking hall, yaitu peralatan digital yang bertindak seperti customer service yang dapat melayani pembukaan rekening, membuat e-banking, mencetak kartu ATM, menjual kartu uang digital, dan lain-lain. Upaya beberapa bank untuk mengubah beberapa cabang konvensionalnya menjadi cabang digital adalah bertujuan untuk efisiensi biaya dan tenaga kerja, peningkatan akurasi transaksi, percepatan dan kenyamanan layanan, serta untuk peningkatan pengalaman bertransaksi nasabah di cabang. Peralatan dan perlengkapan yang seharusnya tersedia di dalam banking hall adalah: pertama, meja tulis formulir transaksi atau writing desk. Kedua, panel informasi. Ketiga, rak brosur. Keempat, bangku antrian atau kursi tunggu. Kelima, tempat sampah. Keenam, kotak saran dan papan pengumuman. Ketujuh, petunjuk jenis antrian teller. Kedelapan, petunjuk letak signage ruangan. Kesembilan, pendingin ruangan. Kesepuluh, tanaman hias. Kesebelas, lampu ruangan. Kedua belas, keset alas kaki. Adapun peralatan atau perlengkapan di banking hall yang bersifat opsional adalah tersedianya Wi-Fi, televisi, dan rak majalah atau surat kabar. Sekarang, mari kita bahas satu persatu parameter peralatan dan perlengkapan di banking hall tersebut. Pertama, meja tulis formulir transaksi atau writing desk, disingkat WD. Perlengkapan yang harus tersedia di WD adalah: pertama, WD atau meja tulis itu sendiri. Kedua, formulir transaksi. Ketiga, contoh pengisian formulir. Keempat, pulpen atau alat tulis. Kelima, kalender. Keenam, kalkulator atau alat bantu hitung. Ketujuh, tempat sampah. Sekarang, mari kita bahas hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan perlengkapan dan peralatan di meja tulis atau WD tersebut. Pertama, mengenai meja tulis atau WD itu sendiri. Untuk meja WD tersebut sebaiknya sudah terintegrasi dengan tempat sampah seperti contoh. Jika sudah ada, maka tidak perlu disediakan lagi tempat sampah yang terpisah. Kedua, formulir transaksi.
Pastikan semua laci WD tidak ada yang kosong dan semuanya terisi dengan formulir transaksi. Ketiga, di WD harus tersedia contoh pengisian formulir. Hal ini penting karena tidak semua nasabah mengerti kolom mana saja yang wajib diisi di setiap formulir transaksi. Jika ada data mandatori yang luput terisi akan mempengaruhi waktu transaksi di teller. Karena, sebelum memproses transaksi, teller harus meyakini semua data penting atau mandatori di formulir transaksi telah terisi lengkap dan benar. Pengisian semua data mandatori secara lengkap dan benar adalah sebagai antisipasi jika terjadi keluhan atau masalah hukum mengenai transaksi nasabah tersebut di kemudian hari. Di samping itu, contoh pengisian formulir transaksi tersebut juga membantu untuk meringankan tugas petugas security atau satpam. Karena tanpa adanya contoh penulisan formulir tersebut, security akan banyak tersita waktunya untuk memandu nasabah dalam mengisi formulir. Sehingga, tanpa perlu banyak memandu cara pengisian formulir, security atau satpam cukup meminta nasabah melihat contoh pengisian formulir tersebut. Keempat, tersedianya pulpen. Pastikan tinta pulpen berfungsi baik dan ujung mata pulpen tidak ada tinta yang menggumpal. Dan disarankan untuk menyediakan potongan kertas di dekat pulpen, yang dapat digunakan sebagai media bagi nasabah untuk coret-coret tinta pulpen dan untuk membersihkan gumpalan tinta di ujung mata pulpen sebelum digunakan. Hal ini penting agar tulisan nasabah dapat terlihat jelas dan tidak terlihat penebalan huruf atau angka tulisan. Jika terlihat adanya penebalan tulisan di formulir tersebut, pasti teller akan meminta nasabah untuk memberi tanda tangan di formulir transaksi sebagai persetujuan adanya koreksi tulisan, dan ini tentunya akan memperlama transaksinya di teller. Di samping itu, hal simpel ini dapat mempengaruhi efisiensi biaya dan kerapihan. Karena nasabah akan cenderung menggunakan formulir transaksi yang ada sebagai pengganti kertas untuk coret-coret dan untuk menghilangkan gumpalan tinta, serta menghindari kotornya permukaan WD akibat adanya bekas coretan tinta pulpen. Kelima, tersedianya kalender. Untuk kalender agar diberi tanda tanggal hari transaksi yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk membantu nasabah untuk mengetahui tanggal transaksi yang harus ditulis di formulir. Keenam, tersedia kalkulator. Kalkulator atau alat hitung berguna untuk membantu nasabah menghitung jumlah rupiah atau valuta asing yang harus ditulis di formulir transaksi. Ketujuh, tersedianya tempat sampah di dekat meja WD. Tempat sampah yang dipakai adalah berbahan stainless steel dan tertutup dan bukan yang terbuat dari plastik. Hal ini berhubungan dengan image kantor cabang yang bernuansa formal. Tempat sampah tidak perlu disediakan lagi jika di meja WD sudah ada tempat sampahnya, seperti contoh meja WD sebelumnya. Peralatan banking hall yang harus tersedia selanjutnya adalah papan atau panel informasi yang berisi informasi mengenai: pertama, kurs valuta asing. Kedua, suku bunga. Dan ketiga, nomor antrian. Panel informasi harus selalu terisi dengan tanggal dan informasi kurs falas serta suku bunga yang up-to-date dan mudah terlihat oleh nasabah. Panel nomor antrian sebaiknya dapat terlihat oleh nasabah yang sedang antri, khususnya di area customer service. Perlengkapan dan peralatan banking hall yang ketiga yang harus tersedia adalah rak brosur. Hal-hal yang perlu diperhatikan terkait rak brosur adalah: pertama, bentuk rak portable dapat ditempatkan di meja CS dan bentuk freestand di banking hall. Kedua, seluruh laci atau wadah selalu terisi dengan brosur yang up-to-date atau program yang masih berjalan. Jika sudah kadaluarsa atau promo programnya sudah berakhir, brosur tersebut wajib ditarik dan diganti. Ketiga, posisi dan letak teratur serta dalam kondisi rapih, tidak menjuntai atau melengkung ke depan, dan tidak terbalik, serta tidak sobek atau kotor. Keempat, setiap laci atau wadah harus berisi brosur yang sama. Pemeliharaan ketersediaan dan kondisi brosur di banking hall adalah salah satu indikator apakah kepala cabang menaruh perhatian terhadap aset dan pegawai di cabang. Perlengkapan dan peralatan banking hall yang keempat yang harus tersedia adalah kursi tunggu. Hal-hal yang perlu diperhatikan terkait kursi tunggu adalah: pertama, kursi tunggu antrian CS diletakkan dengan posisi menghadap ke counter meja CS. Jika antrian teller duduk, kursi antri menghadap teller atau panel nomor antrian teller. Kedua, untuk kursi nasabah di meja CS setiap counter disediakan 2 kursi. Ketiga, kondisi kursi bersih, tidak bernoda, tidak berdebu, tidak dibungkus plastik, tidak robek, dan diletakkan dengan posisi yang nyaman bagi nasabah. Perlengkapan dan peralatan banking hall yang kelima yang harus tersedia adalah tempat sampah. Hal-hal yang perlu diperhatikan terkait penyediaan tempat sampah adalah: pertama,
terbuat dari stainless steel dan ada tutupnya. Kedua, mudah terlihat dan dijangkau nasabah. Seperti di bawah waiting desk, di dekat kursi tunggu, di dekat jalur keluar antrian teller, dan di dekat pintu keluar banking hall. Ketiga, kondisi bersih, terawat, dan tidak dipenuhi dengan sampah. Perlengkapan dan peralatan banking hall yang keenam yang harus tersedia adalah kotak saran dan papan pengumuman. Hal-hal yang perlu diperhatikan terkait penyediaan kotak saran dan papan pengumuman adalah: pertama, terdapat signage kotak saran dan papan pengumuman. Kedua, tersedia ballpoint dan kertas saran. Ketiga, papan pengumuman berisi informasi yang up to date. Keempat, pengumuman yang telah lewat masa berlakunya agar dilepas dan diganti dengan pengumuman baru dan jangan ditumpuk. Kelima, ukuran huruf cukup jelas untuk dibaca nasabah yang berdiri atau lewat. Keenam, jangan memasang surat atau memo internal perusahaan. Perlengkapan dan peralatan banking hall yang ketujuh adalah petunjuk antrian teller. Jika di banking hall terdapat lebih dari satu jalur antrian teller, beri petunjuk jenis transaksi dan nomor antrian di setiap jalur antrian tersebut. Fungsi dari pemberian nomor di setiap jalur antrian adalah untuk memudahkan security atau satpam ketika sedang mengarahkan nasabah yang akan bertransaksi di teller, terutama jika posisi security jauh dari antrian teller. Misalnya, nasabah akan setor uang sebesar 10 juta. Maka, daripada security mengarahkan dengan mengatakan, "Bapak, kalau ingin setor uang 10 juta, silahkan masuk ke antrian setor tunai di bawah 25 juta, antrian yang paling kiri." Akan lebih praktis dan informatif ketika mengarahkan nasabah adalah dengan mengucapkan nomor jalur antrian, seperti, "Bapak, kalau ingin setor uang di bawah 25 juta, silahkan masuk ke jalur antrian teller nomor 1. Hal ini disebabkan nasabah akan lebih cepat membaca nomor dibandingkan tulisan huruf ketika menuju jalur antrian teller. Petunjuk antrian teller tersebut tidak berlaku jika jenis antrian tellernya berupa antrian duduk dan bukan antrian berdiri. Perlengkapan dan peralatan banking hall yang kedelapan adalah petunjuk letak atau signage ruangan. Petunjuk letak atau signage ruangan ini agar diletakkan di tempat yang mudah dilihat oleh nasabah. Contohnya, ruangan branch manager, arah ke teller jika ruang teller berada di lantai 2, arah ke toilet, dan lain-lain. Perlengkapan dan peralatan banking hall yang kesembilan adalah penyejuk ruangan. Untuk penyejuk ruangan, baik berupa AC sentral maupun AC portable, agar dipastikan berfungsi baik, sehingga banking hall terasa sejuk dan nyaman. Untuk AC portable, pastikan jumlahnya memadai, bersih, dan tidak berdebu, serta diberi pewangi ruangan. Perlengkapan dan peralatan banking hall yang ke-10 adalah tanaman hias. Adapun yang harus diperhatikan untuk tanaman hias adalah: pertama, tanaman tersebut berupa tanaman hidup yang segar dan terawat. Kedua, kondisinya bersih, tidak ada daun kering, tidak berdebu dan tidak ada sampah di potnya. Ketiga, pot tanaman agar dibuat atau dilapisi dengan bahan stainless steel. Keempat, jumlah, ukuran dan penempatan disesuaikan dengan luas banking hall. Penempatan tanaman hias di counter teller atau CS bersifat opsional, dan pastikan tidak mengganggu proses transaksi dengan nasabah. Perlengkapan dan peralatan banking hall yang ke-11 adalah lampu atau penerang ruangan. Untuk lampu penerang ruangan, pastikan banking hall mendapatkan pencahayaan yang cukup, semua lampu menyala dan tidak ada yang berkedip-kedip, baik lampu set maupun lampu tunggal. Jangan mematikan lampu saat masih ada nasabah yang bertransaksi di CS atau teller, walaupun di pintu keluar sudah terpasang signage tutup layanan. Perlengkapan dan peralatan banking hall yang ke-12 adalah keset. Keset yang terletak di bagian luar pintu cabang terdiri dari dua jenis, yaitu: pertama, keset berbahan karet dengan permukaan kasar, agar dapat menyaring tanah atau kotoran dari alas kaki nasabah. Kedua, keset berbahan kain untuk menyerap air pada alas kaki. Keset ini diletakkan setelah keset pertama, agar lantai banking hall tidak mudah berdebu atau kotor, dan tidak ada bekas tapak kaki, terutama saat terjadi hujan. Perlengkapan dan peralatan banking hall yang bersifat opsional atau tidak wajib disediakan adalah: pertama, Wi-Fi. Jika ada, tambahkan signage keberadaan dan petunjuk aksesnya berikut password-nya. Pastikan Wi-Fi dapat digunakan dan berfungsi dengan baik atau kondisinya full speed. Walaupun bersifat opsional, Wi-Fi menjadi wajib ada jika lokasi cabang berada di area blank spot atau susah mendapat sinyal.
Hal ini ditujukan agar layanan tidak terganggu akibat HP nasabah sulit mendapat sinyal. Misalnya saat CS ingin mendemokan suatu transaksi yang memerlukan sinyal atau paket data HP nasabah. Peralatan opsional kedua. Televisi untuk hiburan. Jika ada, pastikan. Pertama, posisi televisi mudah terlihat dan nyaman bagi nasabah yang sedang antri di CS atau teller. Namun, hindari posisi televisi tersebut dapat dilihat langsung oleh CS atau teller, karena dapat mengganggu konsentrasi kerja mereka, yang dapat memperlama waktu layanan. Kedua, televisi berfungsi dengan baik dengan kualitas gambar bagus. Ketiga, siaran yang ditayangkan berisi berita dan info produk layanan bank. Hindari menayangkan materi hiburan yang ada iklannya. Peralatan opsional ketiga. Rak majalah atau surat kabar. Jika ada, pastikan terpasang edisi terbaru, tersusun rapi, kondisinya baik dan tidak rusak atau robek. Baik, itu semua adalah perlengkapan dan peralatan di banking hall yang secara standar harus tersedia, dan beberapa di antaranya bersifat opsional. Aspek fisik selanjutnya, yang akan saya jelaskan adalah keberadaan toilet dan wastafel. Perlengkapan di ruang toilet yang harus tersedia adalah: pertama, kloset duduk. Kedua, jet spray. Ketiga, tisu gulung. Keempat, tempat sampah yang berpenutup dan terbuat dari plastik atau berbahan anti karat. Kelima, sabun cair. Hindari penggunaan sabun batangan. Keenam, pewangi ruangan atau kapur barus berwarna putih. Hindari penggunaan kapur barus yang berwarna-warni, karena akan meninggalkan residu warna yang dapat mengotori lantai. Sedangkan perlengkapan toilet yang bersifat opsional adalah urinoir. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemeliharaan kondisi toilet adalah: pertama, terdapat toilet yang dapat digunakan oleh nasabah, terutama untuk cabang di gedung sendiri. Kedua, ada papan petunjuk arah ke toilet. Ketiga, toilet bersih, wangi dan nyaman digunakan oleh nasabah. Keempat, tidak ada air menggenang, tidak bau, peralatan toilet lengkap dan dapat berfungsi dengan baik. Kelima, air mengalir lancar di semua keran peralatan toilet. Keenam, kloset dan jet spray dalam keadaan bersih, kering dan berfungsi. Ketujuh, tidak ada sampah yang menumpuk di dalam toilet dan letak tempat sampah terjangkau dari kloset. Perlengkapan wastafel yang harus tersedia adalah: pertama, wastafel berikut kerannya. Kedua, tisu gulung dan tidak boleh pakai serbet gantung. Ketiga, cermin. Keempat, sabun cair dan hindari penggunaan sabun batangan. Kelima, tempat sampah yang berpenutup, berbahan plastik atau yang berbahan anti karat. Hal-hal yang perlu diperhatikan mengenai keberadaan wastafel adalah: pertama, wastafel harus disediakan jika cabang berada di gedung sendiri. Kedua, posisi wastafel dapat berada di dalam atau di luar toilet. Ketiga, kaca bersih dan dapat digunakan untuk bercermin. Keempat, ruang tempat wastafel kondisinya bersih, wangi dan nyaman untuk digunakan. Kelima, hindari penggunaan serbet gantung sebagai pengganti tisu, karena tidak higienis. Keenam, tidak ada sampah yang menumpuk. Ketujuh, tidak ada air menggenang dan saluran air wastafel lancar. Sekarang saya akan membahas mengenai hal-hal apa saja yang secara standar harus dipenuhi terkait aspek fisik ruangan atau galeri ATM, yaitu: pertama, kondisi mesin ATM. Mesin ATM harus senantiasa online dan dapat dipergunakan oleh nasabah. Kondisi permukaan casing ATM harus bersih, tidak berdebu, dan tidak terlihat adanya kotoran atau bekas tempelan lem stiker. Kedua, kondisi tanda-tanda atau signage di mesin ATM. Tanda-tanda atau signage di mesin ATM kondisinya bersih, terbaca, dan berfungsi. Tombol atau kiper ATM berfungsi dan monitor ATM terbaca dengan jelas dan tidak buram. Terdapat informasi mengenai lokasi beberapa ATM terdekat dan peringatan kewaspadaan terhadap kejahatan di mesin ATM. Ketiga, terdapat informasi mengenai: pertama, jaringan ATM yang dapat digunakan di mesin ATM, seperti jaringan ATM bersama, Link, Visa, Mastercard, dan lain-lain. Kedua, nominal pecahan uang yang dikeluarkan dari mesin ATM, seperti pecahan uang Rp50.000 dan Rp100.000. Ketiga, nomor identitas ATM. Pencantuman nomor identitas ATM ini sangat penting dalam menangani permasalahan atau keluhan transaksi di mesin ATM,
terutama di mesin ATM setor tunai. Keempat, tersedia struk atau resi transaksi yang jelas terbaca. Tersedianya kertas resi sangat penting di mesin ATM. Karena, jika kertas resi habis, maka hampir seluruh fitur transaksi finansial di ATM tidak berfungsi, kecuali hanya untuk transaksi tarik tunai saja. Kelima, lampu signage dan galeri ATM. Lampu signage dan di ruangan atau galeri ATM menyala saat sore dan malam hari, atau di atas pukul 5 sore. Pada waktu pagi hingga sore hari, atau saat kondisi ruangan ATM sudah terang tanpa adanya pencahayaan lampu, maka lampu signage dan di ruangan atau galeri ATM dapat dimatikan. Keenam, ruangan atau galeri ATM. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah: pertama, kaca luar ruangan atau galeri ATM diberi stiker pelindung atau sunblast. Kedua, pintu berfungsi dengan baik dan bersih. Ketiga, tersedia tempat sampah yang berfungsi baik, mudah terlihat dan dijangkau oleh nasabah. Keempat, ruangan termasuk lantai ATM bersih, wangi dan nyaman. Kelima, brosur atau flyer produk bank yang diletakkan di mesin ATM tertata rapi. Keenam, tembok bersih dari coret-coretan atau tempelan yang tidak resmi dan yang bukan milik bank. Ketujuh, pendingin ruangan berfungsi dengan baik dan tidak bocor. Materi pembelajaran mengenai aspek fisik, yang meliputi banking hall, toilet, dan ruang atau galeri ATM, telah selesai saya jelaskan. Semoga teman-teman sebagai frontliners dapat lebih memahami parameter-parameter apa saja yang perlu diperhatikan terkait aspek fisik di cabang. Selanjutnya, mari kita bahas satu persatu parameter standar layanan yang terkait dengan aspek staf di cabang.